Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus disalibkan, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa itu tetap ada, dosanya tetap ada." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, selamat sore. Apakah Anda pernah mendengar jenis penyakit yang namanya sleep apnea? Banyak dari Anda mantok-mantok, artinya paham. Beberapa waktu yang lalu, saya bepergian dengan seorang bruder, sudah sepuh. Dan brudernya itu mengatakan demikian, "Kun, nanti kalau kita pergi, jangan lupa ya, kotak saya dibawakan." Saya bilang, "Kotak apa ini?" Rupa-rupanya kotak ini berisi oksigen ya. Dia mengatakan, "Tanpa kotak ini hidup saya tidak akan lama." Karena apa? Bruder yang sudah sepuh itu mengalami gangguan tidur. Tidurnya tidak nyenyak. Bangun-bangun mestinya segar tetapi rasanya lelah sekali. Karena apa? Karena dia mengalami penyakit yang namanya sleep apnea. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian sering mendengar atau melihat, menyaksikan orang yang tidurnya mendengkur. Bahasa Inggrisnya ngorok. Nah, ada yang mendengkur yang membuat tidurnya tetangga semakin nyenyak. Tetapi jenis dengkuran sleep apnea itu membuat kita itu tidak bisa tidur. Tetangga-tetangganya tidak bisa tidur. Karena apa? Ngoroknya, mendengkurnya tidak teratur. Lalu geludak. Nah, sehingga ada suatu saat ketika oksigen itu tidak masuk tubuh kita. Akibatnya apa? Akibatnya ya orang itu tidak bisa bernafas. Dan pada saat itu perlu bantuan. Dan alat ini tadi secara otomatis dipasang di sini. Sehingga seperti astronot itu loh ya. Tidur seperti astronot. Nah, itu kalau sleep apnea seperti itu. Dan itu yang membuat bisa bangun pagi dengan segar. Karena apa? Oksigen kita menjadi normal dan tidak terganggu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, nafas seperti ini sungguh terkait dengan kehidupan. Bayangkan saja seandainya Anda berhenti bernafas. Artinya apa? Mati ya. Berhenti bernafas artinya mati. Dan umat perjanjian lama sangat melihat keterkaitan antara nafas dan kehidupan. Mereka mencatat dalam 2 kali, yaitu bahwa
manusia diberi nafas itu 2 kali. Yang pertama, nafas pertama adalah nafas penciptaan. Dalam kisah penciptaan di Kejadian dituliskan di sana, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sehingga nafas dihembuskan sehingga menjadi makhluk hidup. Namun umat Perjanjian Lama memahami bahwa pemberian nafas ini tidak untuk selama-lamanya. Ini adalah pinjaman. Tuhan meminjamkan kepada kita nafasnya sendiri. Dan pemberian nafas ini dicatat di dalam Mazmur seperti ini. Apabila engkau mengambil roh mereka, apabila engkau mengambil nafas mereka, mereka akan mati binasa dan kembali menjadi debu. Sehingga itulah pemberian nafas pertama, penciptaan. Kemudian Perjanjian Lama juga mencatat pemberian nafas yang kedua. Ketika orang diberi nafas yang kedua, mereka adalah orang-orang yang dipilih. Mereka mendapat tugas, perutusan. Dan ketika dihembusi nafas, dihembusi roh, orang-orang ini mendapat tugas istimewa. Misalnya sebagai pemimpin politik seperti Samson, Gideon, atau Saul, atau raja seperti Daud, atau para nabi yang karismatis. Mereka dihembusi roh, nafas yang kedua. Sehingga kita tahu dalam Perjanjian Lama terlihat pemberian roh Yahweh adalah sumber kehidupan, sumber pencapaian hal-hal yang besar, dan membuat orang mampu melaksanakan tugas-tugas yang penting. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini Injil kita istimewa. Bacaan-bacaan kita istimewa. Di bacaan Injil, Yesus menghembusi para murid sambil bersabda, "Terimalah Roh Kudus, terimalah nafas, terimalah udara, terimalah angin, terimalah Roh Tuhan sendiri." Ia memberikan kepada para murid rohnya sendiri. Dan seperti dalam Perjanjian Lama, pemberian roh ini memungkinkan para murid melakukan hal-hal yang luar biasa. Kisah para Rasul hari ini mencatat, dan tadi kita dengar di dalam bacaan yang pertama. Dan kisah para Rasul menuliskan dengan sangat dramatis. Dituliskan di sana, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Pertanyaan kita adalah, apakah memang seperti itu kejadiannya? Dicatat bahwa Lukas sebenarnya hendak menggambarkan pengalaman batin para murid. Secara bersama-sama mereka merasakan kekuatan yang membuat hati mereka berkobar-kobar, hati yang bernyala-nyala. Dan ini mengingatkan kita pengalaman 2 murid ke Emmaus. Ketika bertemu dengan Tuhan sendiri, mereka berkata, hati kita berkobar-kobar. Dan banyak orang di sekitar para murid itu menyaksikan perubahan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika orang bersemangat, kita tahu. Ketika orang loyo, kita pun juga paham. Itulah roh. Dan ini mengingatkan saya, ada suatu program yang biasa diikuti hampir semua Romo Yesuit, yaitu namanya Tersiat. Mencoba untuk merefresh hidup spiritual. Dan salah satunya adalah namanya ada live in. Waktu itu saya live in di perkampungan nelayan, di kota pinggiran yang boleh dikatakan sangat sederhana, yaitu namanya di Payatas, di Manila. Disambut oleh seorang bapak dan ibu. Bapaknya sangat bersemangat, bernyala-nyala. Ya. Mereka adalah nelayan
Dan biasanya bersama tetangga-tetangganya berangkat cari ikan tuh pagi-pagi buta. Bahkan ketika kita tidur sekitar jam 2-3 mereka berangkat. Lalu pulang sekitar jam 9. Setelah itu mereka istirahat. Nah, supaya bisa tidur nyenyak, mereka melakukan apa? Mereka minum. Minum apa? Spirit. Minum roh. Spiritus, spirit, roh. Yang artinya minuman keras. Ya. Dan beberapa hari ketika saya di sana, kok ini bapak ini tidak bersemangat. Lalu dia bisik-bisik kepada saya, Padre, istri saya mengatakan, selama Pater tinggal di tempat kita, bapak tidak boleh minum minuman keras. Akibatnya apa? Rohnya tidak menyala-nyala. Sehingga dia gembos, tidak bermotivasi, bekerja tidak semangat. Kita melihat bahwa itu hal sederhana yang sering kita amati. Kehadiran Roh Kudus membuat para murid dimengerti oleh siapa saja. Roh Kudus membuat para murid mampu menjelaskan iman kepercayaan dengan cara yang sederhana, mudah dipahami, dan dipahami oleh kebanyakan orang. Boleh jadi, itulah yang dimaksud Lukas ketika mengatakan, para murid mulai berbicara dalam berbagai bahasa, dan para pendengar merasa mendengar dalam bahasa mereka sendiri. Dan roh yang sama ini membuat semakin peduli akan keadaan orang, mengerti penderitaan orang lain, dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Dan kehadiran Roh Kudus ini kemudian memberikan kebijaksanaan, membuat budi bening, mampu membuat menuntun orang di jalan yang benar, dan roh inilah yang juga memimpin para rasul pergi ke seluruh penjuru dunia. Inilah daya yang dianugerahkan kepada gereja. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bacaan dan perayaan hari ini menawarkan kepada kita kehadiran Roh Allah sendiri memberikan kekuatan dan kegembiraan, sehingga kita mampu diutus mewartakan kabar gembira menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Menjadi berkat bagi banyak orang. Orang yang terberkati kita seringkali menyebutnya sebagai benedictus. Benedictus terdiri dari dua kata, yaitu bene dan dicere. Bene itu artinya baik. Dicere itu artinya berkata-kata. Orang yang diberkati, memberkati dan terberkati, orang yang berbicara baik. Mengatakan sesuatu yang baik kepada seseorang. Ini bukan sekedar kata pujian, bukan sekedar penghargaan, akan tetapi mengakui, meneguhkan bahwa orang ini adalah sebagai pribadi yang dikasihi. Harapan dan doa agar yang diucapkan menjadi kenyataan, dan ini menyentuh kebaikan hakiki manusia. Tanpa suatu peneguhan, tanpa berkat yang mencukupi, hidup baik dan menjadi orang baik di zaman sekarang rasa-rasanya tidak mudah. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu ada seorang mendekati saya, Romo, mohon berkat. Apa yang saya lakukan? Tentu saja seperti komuni badruk ya. Gini, ya. Nanti adik-adik kita kecil mendapat berkat, kita mengatakan komuni badruk. Namun teman saya ini mengatakan, bukan yang seperti itu Romo. Romo, doakanlah saya. Lalu saya mengingat orang ini. Apa yang saya katakan? Nina, saya berharap kamu tahu bahwa kamu adalah pribadi yang dikasihi Allah. Kamu berharga di mata Allah. Keceriaanmu, keramahanmu, hal baik yang kamu kerjakan menunjukkan kepada kami betapa baik hatimu. Saya tahu hari-hari ini kamu merasa lelah dan hatimu sedih. Tetapi saya berharap kamu ingat siapa dirimu sebenarnya. Pribadi yang istimewa, sangat dicintai Allah dan kami semua yang ada di sini bersamamu. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, rasa-rasanya itulah berkat. Dan saya yakin kita semua kerap diberkati. Dan saya yakin bapak dan ibu Anda setiap hari memberkati Anda. Saya ingat, bapak dan ibu saya mengatakan demikian, dan berulang-ulang.
Anak-anak bukanlah investasi masa depan. Anak-anak bukanlah celengan orang tua. Dia mengatakan seperti itu. Lalu beliau mengatakan, apapun yang terjadi pada dirimu, entah itu sehat atau sakit, untung atau tidak beruntung, berhasil atau menjadi orang yang tidak penting, ingatlah bahwa Bapak dan Ibu selalu mendoakan dan mencintaimu. Dan rasa-rasanya itulah berkat. Dan saya yakin Bapak Ibu kita juga seperti itu. Pencurahan Roh Kudus merupakan peneguhan jati diri. Kita adalah milik Allah yang selalu mengasihi melalui orang tua kita, saudara-saudara kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kita dituntun, ditemani oleh Allah sendiri. Abraham dan Sarah, Ishak dan Yakub, mereka merasakan penyertaan Allah dan mendengarkan kata-kata berkat dari Allah dan menjadi bapa dan ibu iman kita. Yesus sendiri mendengarkan kata-kata berkat melalui pencurahan Roh Kudus ketika dibaptis Yohanes. Engkau adalah putraku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Kata-kata berkat peneguhan Yesus ini memampukan Yesus melewati segala puji dan cela, melewati kekaguman maupun hinaan. Dan rasa-rasanya berkat, kata-kata baik ditujukan pada kita, mengenai diri kita, menyatakan kebenaran, dan kita pun mampu mengatakan itu. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, pendampingan Roh Kudus dalam hidup kita akan semakin kita pahami. Seandainya sedikit-sedikit kita pun berdoa, kita pun bersyukur atas berkat yang besar maupun kecil setiap hari. Sebagai penutup, saya ingin memperkenalkan seorang Romo, sahabat saya, yaitu namanya Romo Bayu Resanto, seorang Yesuit yang saya kira pada awal tahun ini itu viral. Dia seorang ahli cuaca, bekerja di Vatican Observatory, lembaga riset astronomi tertua di dunia. Dan pada bulan Januari, ada kelompok namanya Working Group for Small Body Nomenclature, menamai salah satu asteroid atau bintang kecil. Namanya adalah 7522-403 Bayu Risanto 2015 PZ. Sehingga bintang asteroid ini dinamai dengan namanya sebagai suatu penghormatan. Dan seorang temannya di Mertoidan mengatakan demikian, hidup yang dijalani dengan kesetiaan, ketekunan, kegembiraan, dan kerendahan hati dapat meninggalkan berkat dan jejak yang melampaui ruang dan waktu. Oleh karena itu, marilah kita saling mendoakan, biarlah kehadiran kita sungguh menjadi berkat kegembiraan bagi orang-orang sekitar kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada bulan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin.